Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Yohanes Nainggolan. Saya kelas 12 dari Sekolah Menengah Teologi Bethel Jakarta. Hari ini saya akan membahas tentang etika kontekstual untuk memenuhi tugas etika saya. Pengertian etika adalah kebiasaan atau kecenderungan hati untuk berbuat baik. Jadi etika dapat diartikan kebiasaan, kecenderungan hati untuk berbuat baik. Orang dapat dikatakan beretika ketika dia berbuat baik. Kontekstual berhubungan dengan konteks. Perbuatan baik akan menjadi benar jika di situasi atau konteks yang tepat. Saya ulangi, perbuatan baik akan menjadi benar jika di situasi atau konteks yang tepat. Ketika kita berbuat baik tetapi tidak di situasi yang tepat, itu akan menjadi salah perbuatan baik kita itu. Contohnya begini teman-teman, memberi itu baik kan? Kalau kita memberi pada situasi yang tidak tepat, itu akan menjadi salah. Kemarin atau beberapa minggu lalu kan pernah terjadi bencana di Nusa Tenggara Timur. Rumah mereka hancur, mereka semua kehilangan pakaian gara-gara bencana alam itu. Ketika kita ingin memberi, kita memberi tidak tahu situasinya. Kita kita ingin memberi gara-gara ada kita memiliki uang. Kita memberi mobil, kita memberi laptop, apalagi kita beri sepeda motor, kita beri alat-alat syuting video kepada orang yang NTT itu memberikan baik kan? Tapi ketika kita memberi itu kepada orang di NTT itu akan menjadi salah. Karena yang mereka butuhkan bukan itu sekarang, bukan itu. Mereka butuhkan apa? Selimut, tenda, lalu makanan, supermi. Apa kebutuhan mereka, itulah yang kita berikan. Ketika kita memberikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, itu akan menjadi benar. Jadi itulah etika situasi atau etika kontekstual. Etika kontekstual adalah salah satu dari 3 penilaian etis yang menilai perbuatan manusia berdasarkan situasi. Penilaian etis berarti ada masalah yang dinilai. Masalah etis adalah masalah yang berkaitan dengan benar dan salah. Masalah ini adalah masalah yang sukar dan tidak dapat dihindari. Contoh masalah etis. Ada seorang laki-laki dan perempuan, mereka berpacaran yang berumur 16 tahun, masih sekolah. Gara-gara mereka berpacaran tidak mempunyai batasan, si perempuan ini hamil. Nah, ini adalah masalah etis. Kita adalah masalah yang sukar, kita harus menyelesaikan ini. Gak boleh kita diamkan. Masalah etis ini dapat kita nilai dalam 3 penilaian. Itu dengan etika deontologis atau normatif. Ini berkaitan dengan ketaatan kita kepada hukum. Contohnya begini, ketika ada seseorang melanggar rambu-rambu lalu lintas, itu kan harus dihukum. Oke? Nah, lanjut. Yang kedua, etika teleologis, yaitu berkaitan dengan motif atau tujuan seseorang. Contoh, ada seseorang memberi sesuatu kepada kita. Kita nggak boleh langsung bilang itu baik, tapi kita harus lihat dulu apa tujuan dia memberi itu kepada kita. Apakah ada embel-embel? Itulah etika tujuan. Dan yang ketiga,
etika situasi atau kontekstual. Nah, inilah yang akan saya bahas lebih mendalam pada hari ini. Etika situasi itu berkaitan dengan masalah kekinian. Jadi etika itu harus dinamis, nggak boleh statis. Harus mengikuti perkembangan zaman, masalah-masalah apa yang akan terjadi. Kita harus memahami situasi. Oke, kenapa kita harus memahami situasi? Pertama, agar kita dapat melakukan perbuatan yang tepat dan berguna. Seperti tadi, ketika kita tahu situasi di NTT, mereka membutuhkan apa. Nah, kita tahu dong perbuatan apa yang harus kita lakukan supaya itu berguna. Nah, itulah kegunaan kita memahami situasi. Yang kedua, agar kita dapat mengetahui masalah yang membutuhkan perhatian. Kalau kita tahu situasinya, kita akan tahu mana sih yang perlu diperhatiin duluan. Itu. Lanjut. Contoh masalah etis dan menilai dari sudut pandang etika kontekstual. Yang pertama, pandemi COVID-19 membuat proses pembelajaran dilaksanakan secara online. Nah, kita tahu bahwa pembelajaran itu harusnya dilakukan di sekolah, tetapi gara-gara ada pandemi terpaksa dilakukan secara online atau daring. Ketika ada ini mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif pembelajaran online itu pertama, mempunyai waktu dengan keluarga. Ketika kita di sekolah, misalnya anak SMA itu dari jam 7, termasuk saya dan teman-teman saya itu jam 7 sampai jam 2, itu sekitar 7 jam di sekolah. Tapi ketika kita belajar online, kita mempunyai waktu dengan keluarga. Yang kedua, belajar dengan santai, itu dampak positifnya. Belajar dengan santai, kita bisa sambil ngemil, bisa sambil rebahan, sambil makan. Tapi kalau di sekolah kan nggak boleh, jadi kita bisa belajar dengan santai. Yang ketiga, hemat biaya. Yang tadinya kita jauh harus naik mobil, transportasi, ongkos, tapi sekarang cukup dari rumah kita bisa belajar. Yang keempat, memutus mata rantai COVID-19. Inilah yang dibutuhkan, inilah yang harus dilakukan. Ketika kita belajar di rumah, itu adalah salah satu bagaimana kita mencegah atau memutus mata rantai COVID-19. Ada juga dampak negatifnya teman-teman, bukan hanya dampak positif. Dampak negatifnya pertama, peluang kekerasan besar. Kalau kita anak SMA ini, kita masih bisa lah ya cari informasi mengenai materi pelajaran kita. Tetapi misalnya kita tanyakan, misalnya adik-adik kita lihat, ada kan adik-adik itu, anak-anak itu mereka yang susah nangkap pelajaran, ada yang gampang nangkap. Ketika orang tua tidak sabar mendidik anak, maka peluang kekerasan itu besar. Seperti yang pernah terjadi tahun lalu di Kota Tangerang, di mana ada seorang ibu membunuh anak kandungnya sendiri. Bayangkan teman-teman, ibu membunuh anak kandungnya sendiri karena dia itu anak ini tidak dapat memahami pelajaran susah itu di Kota Tangerang. Yang kedua, dampak negatifnya keterbatasan ponsel, jaringan dan kuota. Ketika kita mempunyai ponsel, belum tentu orang-orang teman-teman kita yang ada di pedesaan itu mempunyai ponsel. Kalaupun ada ponsel mereka, belum tentu ada jaringan. Kalaupun ada jaringan, belum tentu ada kuota. Yang ketiga, di depan laptop atau HP kurang lebih 5 sampai 6 jam. Bahkan lebih di depan laptop. Yang bisa membuat mata kita perih. Yang keempat, dampak negatifnya kurangnya interaksi dengan teman-teman. Kan ketika kita melakukan proses pembelajaran sekolah itu kan bukan hanya kita belajar tentang ilmu, pengetahuannya itu, tapi bagaimana kita belajar hidup bersama dengan teman-teman, bercanda tawa, saling menghargai. Tapi karena kita belajar di rumah itu tidak ada lagi. Oke, lanjut. Contoh masalah etis
dan menilai dari sudut pandang etika kontekstual. Yang kedua, mudik lebaran 2021 dilarang pemerintah. Kita tahu dilarang kan, sudah diberitahu. Dampak positifnya itu apa? Mencegah penambahan kasus terkena COVID-19, sama seperti tadi, pendidikan online. Nah, ketika kita tidak mudik, itu akan mencegah, karena pemerintah sudah menghimbau, sudah memberitahu bahwa sebelumnya ketika masa libur panjang itu angka kenaikan terkena COVID-19 itu melonjak. Jadi mencegah itulah pemerintah melarang mudik. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Dampak negatifnya itu tidak bisa berkumpul bareng dengan keluarga besar. Yang tadinya sebelum pandemi bisa berkumpul dengan saudara, kerabat untuk saling memaafkan, tapi ini tidak bisa lagi secara tatap muka. Kalaupun bisa, paling hanya melalui VC. Oke. Yang ketiga, pengemudi bus mengalami remblong. Jadi gini teman-teman, ada seorang supir bus, dia itu membawa 30 orang penumpang. Nah, pada suatu saat remnya ini blong. Di depan itu jurang yang harus membelok. Nah, di kanan pun jurang, di kiri itu ada tebing. Jadi tebing dan jurang. Jadi dia harus memilih mau ke sini atau ke sini. Tetapi di sini di tebing ini ada seorang nenek yang sedang berjalan. Nah, dia harus memilih. Kalau dia nyebur ke sini, maka itu akan memakan banyak korban. Kalau dia ke sini ke kiri, kemungkinan nenek ini akan meninggal. Jadi itulah masalah etis dan menilai dengan situasi. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, etika kontekstual penting. Karena itu kita bisa melakukan tindakan yang tepat dan berguna. Oleh karena itu kita harus menambah wawasan kita tentang situasi. Ketika kita mengetahui situasi, kita nggak langsung menjudge, menghakimi. Contoh begini, ada lagi satu contoh. Saya baca di buku bahwa pada pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono pernah terjadi kasus pemadaman listrik secara bergilir itu 4 jam sehari. Nah, orang langsung bilang orang langsung berkata gini, pemerintahannya sebelum lebih baik daripada pemerintahan ini, tanpa mereka mengetahui situasi. Karena mereka sudah kesal, masyarakat sudah kesal, banyak peralatan rumahnya rusak, TV, alat elektronik, apalagi yang punya perusahaan industri, banyak rusak. Ketika mereka mengetahui, nggak langsung membanding-bandingkan situasinya, kenapa si PLN ini memadamkan listrik. Ternyata PLN ini memadamkan listrik gara-gara beban untuk menyalurkan listrik ini, atau PLN ini sedang mengalami krisis listrik. Jadi tidak bisa menanggung beban listrik sebanyak yang terjadi pada pemerintahan Pak SBY. Mungkin sebelumnya PLN tidak mematikan listrik secara bergilir di pemerintahan sebelumnya. Karena pada masa pemerintahan SBY itu kan banyak peningkatan penduduk. Jadi tidak boleh kita samakan pemerintahan Pak SBY sama Pak presiden sebelumnya. Kita harus melihat situasi yang sedang terjadi, masalah kekinian. Makanya itu etika harus dinamis, tidak boleh statis. Tetapi dalam penilaian etis, kita juga harus memakai etika deontologis dan etika teleologis. Baik teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini. Kiranya dapat menambah wawasan teman-teman. Jadi kita harus menambah pengetahuan kita tentang situasi. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.